Oke, minasang, kita akan belajar hari ini tentang apa sih penelitian kualitatif, apa itu penelitian kuantitatif, ya. Sekali lagi ini baru pengenalan. Bukan berarti sesederhana ini, tapi memang dipaparkan, berusaha agar saya memaparkan dengan sederhana. Kalau orang menjelaskan sesuatu masih dengan ribet, berarti dia belum memahami topik tersebut. Jadi kalau misalnya menurut kalian saya menjelaskan topik ini masih ribet, berarti saya belum memahami. Tapi kalau misalnya menurut kalian saya bisa menjelaskan, berarti sedikit tidaknya saya sudah menguasai dikit-dikit lah ya, kalau menguasai banget juga enggak. Oke, coba lihat ya, penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bahasa Jepang ini apa? Nanti kamu di abstrakmu kan berbahasa Jepang. Nih, ya. Kualitatif, teisei, teki, kenkyu, ya. Kuantitatif, teirio, teki, kenkyu, ya. Analisis kualitatif, teisei bungseki, teirio bungseki, analisis kuantitatif. Nah, lihat ini ya, teisei kualitatif nih, kanji ini untuk kualitas gitu ya. Sedangkan ini kanjinya untuk jumlah. Makanya kuantitatif, kuantitatif. Oke, lanjut. Nah, ini coba kualitatif. Prosedur penelitian, hasilnya apa? Data, deskriptif, kata tertulis, lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Jadi bisa aja misalnya dia mewawancara kayak gitu. Jadi ini datanya kalau kualitatif. Kata tertulis, lisan gitu ya. Kondisinya alamiah gitu. Kalau kalian bingung dengan ini, nanti akan ada beberapa contoh yang mungkin lebih menjelaskan. Misalnya gini. Tapi kita bisa lihat di sini dulu ya. Ini penting minasang. Penelitian kualitatif, si peneliti, kita sebagai orang yang neliti, misalnya kita mau neliti kualitatif, adalah instrumen kuncinya. Beda peneliti mungkin hasil penelitian bisa aja beda gitu. Karena peneliti itu sendiri dia tuh punya teori, dia tuh punya bekal teori, punya wawasan dan lain-lain. Jadi inilah bagaimana kualitatif itu menekankan makna, terikat nilai. Ya, nanti akan ada contoh yang karakteristik penelitian. Oke. Ini juga saya skip, coba kita lihat ke sini dulu. Kuantitatif vs kualitatif. Menjelaskan ini akan sulit kalau nggak ada contoh, karena kamu nanti nggak ngerti maksudnya ini apaan. Saya kualitatif ya. Kamu berangkat ke sebuah hutan. Ya, kamu berangkat ke sebuah hutan. Kalian fokus di sini ya, minasang ya. Jangan ada fokus yang ini dulu, nanti kamu susah memikirkan. Kamu fokus ke nomor 3. Coba kita lihat ya. Kalau kuantitatif, teknik pengumpulan data umumnya apa? Kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Ini semuanya adalah yang dia tuh terukur, minasang. Apa lebih terukur gitu loh, lebih ada angka-angka misalnya ya, kuesioner misalnya, kalau kuesioner tertutup kan kita hanya bisa centang dari itu saja ya, misalnya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, kan pilihan itu aja misalnya ya. Jadi lebih lebih mengkhusus. Sementara di pengumpulan data yang di sini nih, partisipan observation itu maksudnya apa? Observasi terlibat. Orang yang mengobservasi juga terlibat. Kamu ngobservasi sesuatu, kamu nggak duduk bengong aja liatin, nggak. Kamu juga terlibat. Itu partisipan observation. Kemudian in-depth interview, ini yang sering salah ya. Baru melakukan wawancara 2 kali, sekalinya itu cuma 20 menit. Dia ngaku melakukan interview, wawancara mendalam atau in-depth interview. Tidak. In-depth interview itu kamu terjun ke dalam kehidupannya dia juga. Maksudnya gimana? Maksudnya, ya ini yang saya akan mau ceritakan ya. Kamu mungkin pernah dengar nggak ada yang dia mengajarkan baca tulis ke
suku anak dalam gitu ya, sebuah hutan gitu ya. Ya anggaplah kamu misalnya, kamu meneliti. Nah kebetulan tadi ada yang nanya tentang Trunyan ya. Kita coba anggap Trunyan. Kamu mau memahami tentang Trunyan, tentang desa Trunyan, tentang masyarakat di desa Trunyan, entah dalam hal apanya gitu ya. Tapi coba pikirkan, kamu kan bahasa Jepang soalnya, kaitannya kemana dengan bahasa Jepang lain? Kalau kamu sosiologi atau antropologi, akan banyak banget topiknya. Kalau misalnya desa Trunyan misalnya, dari segi religinya, dari segi kemasyarakatannya, misalnya bagaimana dia budayanya, budaya apa yang ada di sana, itu banyak banget ya, misalnya sosiologi, antropologi. Nah, kamu ke sana, ini anggaplah kamu ini dulu ya, anggaplah kamu seorang antropolog misalnya, kamu seorang antropolog, kemudian kamu ingin tahu tentang kebudayaan apa gitu ya, kebudayaan di desa Trunyan ini gimana ya dalam hal ini pernikahan misalnya begitu. Terus kamu ke sana, terus kamu diem di sana selama anggaplah 4 bulan. Kamu diam di sana, kemudian kamu mencoba untuk memahami yang ada di sana. Observasimu observasi terlibat, karena nanti orangnya misalnya dia mau ke, aku mau ke sawah gitu, kamu ikut gitu, ngelihat kehidupannya dia di sawah, atau kamu mungkin bantu dia. Kemudian in-depth interview mendalam, kamu tuh sambil mengikuti kehidupannya dia tuh sambil kamu nanya misalnya berbagai hal. Nah, tentunya ini nanti membutuhkan dokumentasi dan nanti ada triangulasi data juga ya. Dokumentasi misalnya kamu foto atau kamu catat atau kamu rekam. Nah, seperti inilah penelitian kualitatif. Ya, makanya desainnya umum, fleksibel, berkembang. Jadi nanti siapa tahu nanti ada jawaban-jawaban yang mengarah ke apa, kamu mengikuti ke sana, begitu. Makanya desainnya umum dulu, nggak bisa rinci, jelas rinci seperti ini. Belum bisa, kalau kuantitatif bisa. Kemudian nanti dia peneliti ya, tadi saya bilang peneliti sebagai instrumen utama, human instrument, terus nanti kamu perlu buku catatan, tape recorder, dan lain-lain. Itu kualitatif. Sedangkan kuantitatif tuh kayak gimana ya? Misalnya gini, kamu, ini semuanya ya, kamu coba lihat nih, instrumen penelitian tuh dia sudah terstruktur, sudah terstandar. Tidak bisa lepas dari itu, Minasang. Kuesioner ada 20, ya 20 aja. Nggak bisa tiba-tiba, tapi tambahin deh 1, aku juga mau nanya tentang, nggak bisa. Kalau memang itu sudah digunakan, ya udah ini yang akan saya gunakan, ya kamu akan gunakan itu gitu. Nggak bisa tiba-tiba kamu tanya aja pakai wawancara gitu, nah bahkan ya lain lagi gitu. Jadi di sini instrumennya terstruktur dan terstandar. Jadi dia misalnya kuesioner, observasi, wawancara terstruktur itu maksudnya apa? Wawancara yang sudah ada list pertanyaannya, misalnya 10, ya sudah 10 itu aja. Nggak bisa kamu bertanya lebih jauh. Itu wawancara terstruktur. Nah, ini nanti kamu bisa ya copy, tapi kita bisa lanjut ke slide yang kedua ini, ke sampel. Sampel kecil tidak representatif. Berkembang selama proses penelitian bisa. Sedangkan kalau kuantitatif itu sampelnya besar, representatif, random. Nah, misalnya begini. Kalau misalnya saya mau mengetahui anak-anak muda di Singaraja ini apa ya ini artis idolanya dia siapa ya? Siapa artis yang paling diidolakan anak-anak muda di Singaraja? Misalnya kayak gitu, saya akan mencoba menggunakannya dengan sampel yang besar. Anak muda di Singaraja ada 3.000, saya akan meneliti 1.000 misalnya gitu. Kalau misalnya orangnya ada 3.000, kamu meneliti 1.000, udah sepertiganya, itu tentunya akan representatif, bisa mewakili kan. Dan sedapat mungkin random gitu ya. Tapi terus saya sebarkan kuesioner gitu. Mereka centang gitu, oh, aku penyanyi kesukaanku ini, bintang film kesukaanku ini misalnya gitu. Tapi kamu lihat sini, kalau kuantitatif hubungan dengan respondennya dibuat berjarak.
seringkali tanpa kontak. Misalnya ketika saya ngasih kuesioner, kan saya ngasih aja terus dia ngisi, atau mungkin saya kirim Google Form, dia ngisi, saya tidak mungkin duduk sama dia berjam-jam misalnya ngobrolin hal apa gitu. Jadi jadinya berjarak antara si peneliti dengan responden. Sementara kalau kualitatif gimana? Sampelnya bisa kecil, minasang. Misalnya kamu mau tahu tentang suatu hal di sebuah sekolah, sampelmu itu kecil tapi memang memang purposif, nggak bisa acak, nggak bisa siapa aja. Siapalah ada bapak-bapak lagi mungkin Pak Satpamnya kamu tanya bagaimanakah penguasaan hiragana, ya nggak bisa acak seperti itu, harus purposif, harus tertentu gitu ya. Misalnya kamu bisa bertanya cuma kedua orang tapi keduanya adalah guru bahasa Jepang di sekolah itu gitu, kan cuma nanya dua dong, berarti nggak apa-apa. Kemudian ini tidak representatif itu mungkin karena ya kalau misalnya ada sekian guru tapi nanyanya dua misalnya. Tapi kalau misalnya gurunya cuma dua, keduanya ditanya ya bisa juga ya. Terus tapi seperti ini minasang, kalau misalnya kalau guru mungkin sedikit ya, siswa misalnya siswanya ada 30 satu kelas, tapi kamu cuma mewawancarai 3 orang saja, bisa aja. Ya, terus jadinya hubungannya jadi empati atau akrab. Karena kalau kamu nggak temenan sama dia, kamu nggak mencoba dekat sama dia, kamu tidak akan bisa mewawancarai dengan baik gitu. Dan jangkanya bisa lebih lama. Begitu ya, coba kita kembali ke sini. Nah, di sini pengumpulan data, sebenarnya ada lagi yang namanya wawancara semi terstruktur, itu mungkin in the middle ya. Dia enggak yang sampai mengikuti kehidupannya juga enggak, tapi bahwa terstruktur ada 10 pertanyaan itu aja stop juga enggak. Jadi dia semi terstruktur tuh ini yang kita yang paling sering mungkin minasang pakai ini. Semi terstruktur itu dia punya misalnya 10 pertanyaan kasaran gitu ya. Tapi nanti ketika pertanyaan itu jawabnya apa gitu ya, bisa berkembang lagi. Misalnya dia nanya tentang kesulitan pembelajaran, tiba-tiba gurunya juga menceritakan tentang hal lain yang berkaitan. Terus kita mau gali lagi, nanya ke sana boleh. Jadi pertanyaan berkembang menjadi 20 atau 30 itu bisa semi terstruktur. Ya, ini penting, ini desain ini penting untuk kita lihat, mengenal kuantitatif dan kualitatif secara ini dulu deh, secara kasar dulu gitu. Usulan desain. Kalau kapan penelitian dianggap selesai? Kalau kualitatif ketika datanya udah nggak ada yang baru atau jenuh. Datanya jenuh, bukan kamu yang jenuh meneliti ya. Datanya yang jenuh. Nggak ada yang baru lagi, itu aja bisa. Tapi kalau bisa kuantitatif itu dia terperinci, minasang. Jadi dia sudah ada daftar apa yang harus dilakukan. Jadi begitu kegiatan yang direncanakan selesai ya dia bisa selesai. Ya, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, misalnya instrumen yang digunakan kuesionernya itu memang sudah teruji misalnya seperti itu. Oke, ini ya beberapa. Nah, purposive sampling tadi saya membahas tentang purposive sampling, pengambilan sampelnya secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Misalnya mau tahu tentang penguasaan hiragana di sebuah SMA, di sebuah kelas, ya nggak bisa siapa aja orang ditanya gitu, nggak bisa, mungkin harus guru kayak gitu. Itu namanya purposive sampling. Kemudian triangulasi data tuh maksudnya gini, mengecek suatu informasi. Misalnya gini, minasang, kamu nanya sama si guru, terus gurunya bilang, oh anak-anakku ini, siswaku ini nggak bisa, dia nggak bisa, katakanlah nggak ada yang hafal ini, gitu. Misalnya dia bilang gitu. Nah, kamu sebagai peneliti, kamu tidak langsung percaya. Ya, kamu tidak langsung percaya, tapi kamu mengecek hal yang sama dengan cara berbeda. Misalnya,
Oh begitu ya Bu. Bolehkah saya ikut observasi di kelas? Bolehkah saya lihat hasil tesnya begitu? Jadi kamu tadi gurunya bilang siswa nggak bisa katakanlah semuanya, tapi coba kita lihat observasi, coba kita observasi di kelas. Siapa tahu anak-anak bisa. Atau mungkin coba kita lihat hasil tes. Wah ternyata bagus nih hasil tes katakanannya misalnya seperti itu. Itulah triangulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Dia mencoba mencari tahu hal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya pertamanya dia cari tahu dengan wawancara, kemudian dia coba cari tahu dengan cara lain, ya. Ini belum, ini lebih banyak kalian akan membaca ya, snowball sampling dan lain-lain, metode deduktif. Ya kalau namanya manusia sebagai instrumen kan memang bisa menyesuaikan diri ya. Makanya kayak yang tadi saya bilang, misalnya kamu meneliti kebudayaan di sebuah komunitas ya. Terus kalau yang berangkat ke sana saya dengan yang berangkat ke sana Pak Wayan misalnya, mungkin akan beda. Kita punya mungkin apa ya? Kita punya wawasan mungkin yang berbeda-beda atau kita punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya manusianya, isi penelitinya berbeda, maka akan berbeda hasilnya. Tapi kalau kualitatif, ini perbedaan cara pandang ya. Misalnya tadi, gimana kalau Eva Sensei kita lepas di Trunyan atau Wayan Sensei kita lepas di Trunyan. Karena masing-masing orang itu memiliki perbedaan cara pandang. Ini ada orang memegang gajah gitu ya. Ada yang bilang kayak tembok, ada yang bilang kayak tali dan lain-lain, padahal sama-sama lihat gajah karena dia memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi ya, tunggu sebentar. Ada nggak yang nggak? Tapi misalnya nih, kamu mengukur, nih kuantitatif itu misalnya dia mengukur ya. Kamu mau mengukur atau gini, kamu membagikan kuesioner. Kuesionernya 20 kuesioner kepada 30 mahasiswa. Mau yang bagikan kamu kek, mau yang bagikan temenmu kek. Kalau orang yang menjawab sama dan mereka misalnya apa sih namanya, mereka yang mencentang gitu ya sendiri ya, maka hasilnya akan sama, tidak akan banyak pengaruhmu di sana. Kemudian sama seperti kalau kamu mengukur ya, misalnya kamu mengukur meja pakai garisan ya, pakai ini. Kalau misalnya kamu mengukurnya dengan cara yang benar, siapapun yang mengukur hasilnya akan sama, bahwa panjang meja ini 40 cm misalnya gitu. Itulah kuantitatif. Ya, kuantitatif itu seperti itu, dia lebih misalnya lebih banyak numbers gitu, angka-angka, berapa banyak, berapa berat. Ya tentang pengukuran misalnya gitu, makanya dia nanti angka-angka itu bisa dimasukkan statistik. Makanya dia itu mencari data ya dengan yang bisa nanti dia masukkan statistik, misalnya dia pakai kuesioner. Ini yang kurang di sini mungkin pengumpulan data, salah satunya tes. Misalnya tes untuk mengetahui kemampuan siswa, kita kasih tes terus dia jawab tes itu. Kan tes juga terukur ya dan terstandar. Gitu. Nah, itu lebih banyak seperti itu. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih banyak pakai sense, pakai rasa gitu ya. Misalnya melihat, mendengar, dan apa. Misalnya wawancara, kita melihat apa yang kurang misalnya di kelas. Kita melihat pas pada saat guru menjelaskan kok kayaknya anak-anak mukanya kok lecek gitu ya, kayaknya kayak nggak ngerti gitu. Apa yang kita lihat gitu. Siswa terlihat kurang mengerti dengan topik apa misalnya gitu. Itu kualitatif. Ini analogi nih, ada dua laki-laki ya, dua anak laki-laki, dia melihat seorang anak wanita lewat, terus dia bilang, si kualitatif dia bilang, wah dia kelihatan cantik, bajunya bagus, dia berpakaian dengan baik. Tapi si kuantitatif karena dia angka-angka, oh kalau
penampilannya aku kasih 9,5 dari 10. Kalau dari cara berpakaiannya 9 dari 10. Jadi lebih ke angka gitu ya. Sedangkan ini lebih ke kata-katanya. Cantik dan lain-lain. Nah, kalau ini ya, kalau kualitatif tuh sering dikritik sebagai penelitian yang subjektif. Karena kalau misalnya orang nih ada banyak cerita, ada banyak experience. Jadi nanti bagaimana cara kita mengemasnya itu nanti tergantung si peneliti. Sedangkan kalau misalnya kuantitatif dia kan pakai ini ya, pakai ukuran yang sudah standar. Jadi siapapun yang melakukan ya akan itu yang muncul. Tapi nggak semua hal minasang bisa dikuantitatifkan. Ya. Jadi kita lihat dulu kita mau cari tahu tentang apa. Baru nanti kita bisa tahu nanti kita akan dengan kualitatif atau kuantitatif. Ya, misalnya kita mau mengetahui permasalahan yang ada di sebuah sekolah, strategi-strategi yang digunakan ketika pembelajaran daring misalnya, ya kualitatif jadinya gitu. Karena kamu nanti akan mengobservasi, kemudian mungkin akan mewawancarai, ya kualitatif. Tapi pada realitasnya sulit untuk lepas dari subjektivitas. Ya, karena ketika kita menentukan topik saja kita sebenarnya sudah subjektif gitu ya. Kita memilih sesuai dengan ini ya, sesuai dengan rasa atau keinginan kita gitu ya. Oke, itu sedikit tentang stop recording.